Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa di tengah situasi, di tengah kondisi, di tengah masalah, di tengah keadaan yang mungkin kita berkata kok belum terjadi mukjizat ya? Kok belum terjadi sesuatu ya? Tapi kita mau tetap punya perkataan iman luar biasa. Dan ini jadi doa saya buat saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap luar biasa. Saudara, ada satu firman Tuhan, kisah firman Tuhan yang mungkin setiap kita sudah tahu kisahnya. Setiap kita sudah, mungkin ada beberapa yang hafal, oh Pak saya udah tahu kisah ini, saya udah tahu cerita ini. Tapi izinkan saya untuk kita merefresh lagi, mengingatkan lagi bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini, dia menghadirkan keajaiban, mukjizat yang tidak pernah diduga. Bahkan orang yang rasanya sudah patah semangat, putus asa, hampir hilang harapan, segala sesuatu tidak terwujud, segala sesuatu tidak terjadi. Percayalah saudara, di tengah yang hampir hilang harapan itu, ada satu nama yang jadi sumber jawaban, yaitu Yesus. Kita mau buka di Yohanes 5 ayat 1. Ini kisah yang sudah sering kita dengar, Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus sedang menuju Yerusalem, saudara. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ ada 5 serambi, maksudnya ada 5 batasan, ada 5 tempat yang ditutup-tutup. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar, bukan sedikit saudara, sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan airnya bergoncang, barang siapa yang terdahulu yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, sesudah goncangan air itu, dia menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah, berapa saudara? 38 tahun lamanya sakit. Karena Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang yang sudah 38 tahun sakit, 38 tahun lumpuh, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, tadi di awal saya sampaikan kadangkala keputusasaan kita belum melihat mukjizat, keputusasaan kita belum melihat sesuatu yang besar terjadi. Itu kadangkala membuat kita lihat nggak terjadi apa-apa seperti sudah biasa. Udahlah. Mungkin orang ini ketika dia bulan pertama dia ke kolam Bethesda, dia masih semangat. Dengan pengharapan apa? Saya pasti sembuh. Saya sembuh. Saya akan jadi orang yang duluan masuk ke kolam itu. Saya akan jadi orang duluan yang pertama masuk kolam itu. Bulan kedua, pengharapannya belum hilang. Saya sembuh. Saya harus cepet-cepetan. Saya harus duluan. Bulan ketiga, tahun pertama, tahun kedua, sampai mungkin 10 tahun. Orang saudara ketika lakukan hal yang sama berkali-kali, itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Jadi orang ini ketika sudah 38 tahun lamanya saudara, dia ada di situ. Mungkin sudah jadi kebiasaan. Tilam itu sudah jadi teman yang nyaman buat dia. Yaudah, saya ke Bethesda lagi deh. Yang tadinya pengharapannya akan sembuh, akhirnya pengharapannya yaudah ini jadi sebuah cari kesibukan. Sudah, gelar tilam, saya duduk di situ. Kolamnya goncang, ya saya kayaknya bukan yang pertama. Kolamnya goncang lagi, saya bukan yang pertama. Dia mungkin selama 38 tahun itu dia pernah lihat orang lumpuh datang, sembuh, baru 1 bulan. Orang buta datang, sembuh baru 3 hari. Orang yang kusta datang, sembuh baru 1 hari. Dia lihat banyak orang yang lebih dulu sembuh. Jadi ketika dia ada di tilam itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya pasti nanti besok saya nggak sembuh lagi. Yaudah gulung tilamnya lagi, saya balik ke rumah. Pagi-pagi saya datang, gelar tilamnya lagi. Kadang-kala keputusasaan membuat kita lihat semua hal jadi, lihat mukjizat jadi seperti sesuatu yang jauh. Apa contohnya saudara?
ketika Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Sebenarnya jawabannya itu simpel, saudara. Jawabannya gampang. Mau Tuhan. Apalagi nanya ini siapa? Yesus. Sumber dari mukjizat, sumber kesembuhan. Dan dia berkata, maukah kamu sembuh? 38 tahun membuat dia putus asa. Membuat dia seperti melihat mukjizat itu sesuatu yang begitu amat jauh. Dan dia gak sadar bahwa sebenarnya mukjizat sudah ada di depan dia. Kadangkala saudara, ketika kita lihat begitu hal yang pahit, yang menerpa kita, akhirnya kita ketika mukjizat itu datang, kita seperti gak sadar. Ada satu contoh saudara, ada seekor anjing. Dia dipelihara tuannya jahat. Dia ikat anjing itu di pohon yang besar. Dan dia pakai tali. Anjing itu jaraknya cuma 1,5 meter. Dan setiap hari tuan yang jahat itu kasih makanan buat anjing itu yang pasti lapar. Tapi makanannya ditaruh di jarak 1,6 meter. Anjingnya ambil makanan gak sampai karena ikatan tali di lehernya. Dia paksa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu dia coba paksa gak bisa. Yang membuat lehernya sakit. Dia begitu kelaparan yang membuat lehernya sakit. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Minggu berikutnya ketika makanan dikasih di jarak tetap 1,6 meter, dia gak mau ambil. Karena dia tahu itu akan sakit. Akhirnya kemudian apa? Tuan yang jahat itu melepas ikatan di lehernya. Dikasih makanan dekat, jaraknya mungkin cuman beberapa sentimeter dari dia. Anjing itu gak mau ambil. Kenapa? Karena luka, kepahitan, semua hal putus asa yang membuat dia berpikir kalau saya ambil saya pasti gak bisa. Kalau saya ambil leher saya akan sakit. Kadang-kala dalam setiap keputusasaan, dalam setiap hal yang kita lihat 38 tahun saudara gak sembuh. 38 tahun belum lihat mukjizat. 38 tahun menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya dia berkata, udah deh. Ketika ditanya langsung mau gak sembuh. Kesembuhan itu, kata sembuh itu menjadi sesuatu yang asing buat dia. Kata sembuh, kata mukjizat, kata berkat menjadi sesuatu yang asing. Saya pernah konseling ada satu bapak saudara. Dia cerita, saya sepertinya udah gak percaya ada Tuhan. Gak percaya ada Yesus. Tapi saya tanya, tapi bapak tetap ke gereja. Tapi itu sebuah seperti rutinitas. Saya jadi malas pak berdoa. Saya jadi enggan berdoa. Karena kayaknya doa saya bertahun-tahun, kayaknya Tuhan itu gak jawab. Tuhan itu gak berikan. Tuhan itu gak kasih. Terus saya tanya, tapi sampai hari ini bapak masih bisa makan? Masih. Masih bisa kerja gak? Masih. Anak-anak gimana? Masih baik-baik. Terus saya berkata, kadangkala mukjizat itu yang Tuhan berikan bukan sesuatu yang wah, yang besar. Yang harus mata kita terbelalak lihat. Kadangkala dalam penyertaan Tuhan, itu bukti bahwa mukjizat Tuhan tetap ada. Akhirnya di ayat ini saudara, ketika Yesus berkata, bangkit, berjalanlah, angkatlah tilammu. Hari itu tanpa, mungkin orangnya itu putus asa campur penasaran kali. Masa sih ya? Yang orang itu lakukan apa? Dia bangkit, dia berdiri, dia ngangkat tilamnya. Dan seketika itu juga, tanpa dia sadari, dia bisa berjalan lagi. Mungkin ada hal-hal yang kita mau berkata, kayaknya udah hopeless lah. Udah nggak ada lagi pengharapan lah. Udah nggak ada lagi lah mukjizat, ya sudahlah. Tapi percayalah saudara, bahkan di masa-masa terakhir pun, masa-masa terjepit pun, masa-masa bahkan kita sudah putus asa dan kita lihat udahlah nggak akan terjadi. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu akan berkata, ayo berjalanlah, angkatlah tilammu, engkau sudah sembuh. Mari jangan putus asa lihat kehidupan. Ke depan saya percaya ada banyak hal yang gak menyenangkan. Ada banyak hal yang gak enak. Tapi percayalah ketika Tuhan ada bersama dengan saudara, hal yang tidak menyenangkan kata dunia itu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Karena saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.